Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ahibbahil muqarrabin, pada segenap para habaib, alhamdulillah sudah hadir Habib Abdul Rahman dan Syahkur Al-Fatih. Ini adalah salah satu daripada guru saya. Saya mengharapkan agar saya jadi guru dari santrinya, karena orang dari santri itu tidak mudah memberikan telapak tangan. Ada syarat-syaratnya. Kita bisa ngaku jadi presiden, kita bisa ngaku jadi santri, jadi apa saja. Bahkan kita juga bisa ngaku jadi santri. Cuma yang dipertanyakan, guru yang kita anggap itu guru ngakuin kita jadi santri apa tidak. Santri itu boleh saja kita ngaku-ngaku. Dan santri itu ada dua macam. Ada santri ngaji, ada santri khidmah. Santri ngaji belum tentu khidmah, tapi santri khidmah sudah pasti ngaji. Artinya di sini santri khidmah sudah pasti taat, santri ngaji belum tentu taat, kita maksudnya. Baik, begitu juga hadir tengah-tengah kita Rasulullah pula Habib Maulana bin Zaki Latos, nata'allahu bituli hayatihima. Semoga beliau senantiasa panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kepada para ustadz, para tuan-tuan guru, para sesepuh, para wali santri yang tidak saya sebutkan namanya satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau semuanya, termasuk yang sangat saya cintai yaitu tim Gambus dari Ciganjur, jauh-jauh dari Ciganjur. Mudah-mudahan Gambusnya istiqomah. Amin ya rabbal. Hadirin kaum ibu, kaum bapak, pemuda, pemudi, semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini dalam acara Haflah Akhir Sunnah, yaitu santri-santri yang sedikit. Kita doakan bersama-sama, meskipun sedikit, mudah-mudahan berkualitas. Karena bukan kuantitas yang kita cari, yang kita cari adalah kualitas. Ribuan santri kalau nggak berkualitas buat apa, begitu ya. Saya teringat, saya cerita sedikit ya, sekitar tahun 88 saya Darul Hafiz, itu santrinya sedikit, tapi Sayyidul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baqi itu menganggap seorang santri adalah anaknya. Beliau sangat sayang terhadap santri-santrinya. Bahkan ketika ada salah satu santri yang sakit saja, beliau itu tiap malam datang ke kamarnya, lalu beliau mengurusnya dan sering kali beliau mendoakannya. Kalau itu sudah pasti. Ini luar biasa. Jadi para habaib, para cucu-cucu Nabi Muhammad SAW yang di dalam tubuhnya ada darah daging Rasulullah, ini wajib kita hormati dan wajib kita cintai siapapun beliau semua. Maka kalau kita ingin mencintai tujuh habaib, satu, jangan cinta karena habaib itu kaya. Karena nanti kita mencintai habib yang kaya, nanti yang miskin sudah pasti kita ini akan menjauhi dan kita akan cintai. Dua, jangan mencintai habaib karena alimnya. Kalau mencintai habib alim, nanti kalau ada habib yang belum alim, nanti kita akan menjauhi mereka. Jadi kalau mencintai cucu Nabi, darah daging Rasulullah yang ada di dirinya adalah darah daging Rasulullah, cintai seutuhnya agar kita telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Nabi itu tidak butuh apa-apa. Nabi ke kita semua, ke umatnya, nggak butuh harta kita, nggak butuh upah, nggak butuh bayaran, nggak butuh apa yang kita punya. Yang Nabi pesan adalah cintai keturunanku saja, cintai ahlul baitku saja, itu saja. Barang siapa yang mencintai ahlul bait Nabi, menghormati ahlul bait Nabi,
insya Allah kita pun akan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga hadirnya kita di tengah-tengah ini pada acara tersebut akan memberikan satu keberkahan, dan sebabnya kita berkumpul di tempat ini akan menjadi penyebab Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Kemudian yang pertama adalah saya mengucapkan minal aidin wal faizin, karena sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan yang akan kita nanti masuki, kita ini sudah bersih dalam hal apa saja, termasuk bersih dalam hal hakul adami. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang tadi adalah bukan ceramah. Anak-anak kita tadi, santriwan-santriwati, bukan ceramah, itu lagi belajar. Jadi kalau tadi ada satu kesalahan, yang namanya juga belajar, wajar. Kalau orang ngajar salah, itu baru kurang ajar. Tapi kalau orang belajar salah, wajar, namanya juga belajar. Paham kira-kira ya? Jadi kayak semacam saya itu pernah baca dalam kitab, ya, kitab tipis lah. Saya itu kalau ini pakai ini kitab tipis-tipis semua. Saya ketika ngajar sama santriwan-santriwati, kebetulan waktu itu bab masalah yuhramu bil haid, yang diharamkan bagi orang yang haid. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Orang haid baca Quran nggak boleh. Baca Quran walaupun nggak megang, itu nggak boleh. Lalu bagaimana kalau umpamanya seorang haid itu, orang yang lagi haid, dia datang ke majelis, dia datang ke pengajian, kalau dia ngikutin roti, dia ngikutin tahlilan, boleh nggak? Kalau niatnya roti, kalau dia niatnya tahlilan boleh. Tapi kalau niatnya baca Quran nggak boleh. Ini ada satu keterangan semacam itu tidak boleh juga. Saya menanyakan lagi, ini bukan guru, itu saya salahkan, saya silasi. Jadi daripada ngumpet-ngumpet kan, daripada ngumpet-ngumpet gitu, udah jelas nggak bisa, pura-pura sok bisa. Ini lebih parah lagi. Jadi dengan fair apa adanya, lebih baik kita asplos, atau orang Betawi asplos itu asal ceplos. Jadi asplos lebih baik asplos, tapi ada guru. Jadi ketika salah kita akan diluruskan. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, dengan adanya santriwan-santriwati yang selama ini belajar setiap hari, di sini hanya cuma belajarnya kecil-kecil aja. Saya hanya bisa mengajarkan ke mereka, wahai santriwan-santriwati, ini zaman akhir. Kalau kalian mau belajar ilmu nahwu ke saya nggak bisa mengajarkan ilmu nahwu sebagaimana waktu saya belajar di pondok. Saya dari pondok itu tahun 83 mulai pondok. Itu belajar nahwunya itu ya begitu lah. Harus benar-benar cara narkibin itu dirinci sedemikian rupa, nazomnya itu harus benar-benar sampai alfiahnya itu harus 1000, benar-benar ditanya ini bab apa, sebutkan nazomnya, ini bab apa, sebutkan nazomnya, 1000 nazom. Susah. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu udah zaman medsos, anak kita itu jejerin nazom sampai 1000 nazom, apalagi bolak-balik. Udah bola Muhammadun huwa maliki, nanti dari bawah dari yang 1000 sampai ke 1. Yang bisa sampai budak sariawan nggak bakal bisa. Ini zaman akhir. Makanya saya bisa mengajarkan kalian ilmu nahwu cuman metode baru. Metode baru itu pakainya amsilati. Amsilati itu biasanya bagi orang yang punya dasar, ada dasarnya. Paling tidak baca Quran lancar lah, paling tidak baca Quran lancar. Insya Allah biasanya 3 bulan itu sudah bisa baca Quran, bisa Quran baca kita. Tapi bukan berarti karena belajarnya itu bisa membuat bisa, enggak. Yang memisahkan itu Allah. Cuman kasar ikhtiarnya, usaha kita memang demikian. Jadi kalaupun bisa atau tidak bisanya itu urusan Allah. Maka daripada itu ketika kita menghadiri majelis taklim, majelisnya para habaib, majelisnya para ulama yang istiqomah, jangan kita mencari paham. Jangan kita menuntut paham, Bib, mohon maaf Bib, saya nggak ngaji lagi, kenapa? Saya majelis itu sih nggak paham. Goblok. Kalau mau ngaji itu jangan karena menuntut paham. Kita ngaji menjalankan kewajiban perintahnya Nabi, thalabul ilmi fardhah. Paham nggak paham urusan Allah. Yang penting kita ngaji, sudah ngaji saja, Allah akan berikan sesuatu barokah, Allah akan lebur segala dosa-dosa kita semuanya gara-gara kita ini jalan ke tempat pengajian. Allahumma
Ya Rabbal. Ini sengaja saya baca kitab, saya nggak bisa di luar kepala soalnya. Memang udah otak belet, jadi nggak bisa di luar kepala. Jadi saya itu baca, mohon maaf ya, saya bisa itu baca. Mohon dari kacamata gitu, kacamata gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin ya Allah ya Rabbal. Man salaka tariqan ila al-ilmi, barang siapa yang berjalan menuju kepada ilmu, majelis ilmu, salakallahu bihi tariqan ila al-jannah, maka Allah akan berikan jalan nanti di surga. Allahumma berjalan di tempat ilmu, mau jalan menuju majelis-majelis habaib, majelis rotib, majelis asmaul husna, majelis ulama, majelis ulama lurus, majelis maulid, maka Allah akan berikan jalan kita kemudahan jalan yaitu menuju ke surga. Allahumma ya Rabbal. Wa min al-alim yastaghfiru lahu min man fis samawati man fil ardi hatta jahitana fil bahri ila ulama wa rasul anbiya. Dan sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu, maka senantiasa semua langit dan bumi itu akan memberi pengampunan, akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dengan yang namanya binatang-binatang, ikan-ikan fil bahri yang ada di lautan pun mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didoakan oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu pewarisnya para nabi. Maka ketika kita ini mengaji, harus pilih kita ini daripada guru kita punya muslim atau tidak. Kalau habaib sudah pasti. Nah ini kalian kita orang memiliki cinta kepada habaib untuk luar biasa. Asalnya itu berbeda. Orang yang punya cinta kepada zuriyah Nabi memiliki asal tersendiri, ada tegangan sendiri, ada satu aura tersendiri. Lain halnya ketika kita ini nggak kenal habaib, kenalnya orang-orang yang senantiasa mohon maaf, ketika maulid dibilang bid'ah, tahlilan dibilang bid'ah. Ya Allah ya Rabb, orang yang mudah memperbid'ahkan, apalagi yang tadi sama santriwati itu apa namanya, diterangkan bahwa zaman sekarang itu sampai menteri agama ya. Menteri agama itu yang salah satu adalah yang ada itu seolah-olah disamakan dengan gonggongan anjing. Jangan-jangan menteri agama waktu lahiran gak diadain kan? Ya bukan, namanya adat itu berarti mengundang, adat itu mengajak, adat itu mengingatkan bahwa itu adalah waktunya sholat. Masa iya sih sama juga gonggongan anjing? Nah ini yang luar biasa, ini zaman akhir. Ada lagi kemarin yang ramai-ramai baca Quran pakai lagam Jawa, baca Quran pakai lagam Sunda. So asal-asal kita tahu aja. Jadi kalau yang namanya lagam Sunda apalagi lagam Jawa itu jelas nggak boleh. Wong lagam Arab sama lagam Arab juga ada kode etiknya. Itu nggak boleh. Contoh gamus itu lagam Arab. Coba suruh pakai gua baca Quran, boleh nggak? Mejusinal mejus tarfilimil humbat. Coba baca Fatihah. Jadi Imam Aminnya gimana? La. Nggak bisa. Padahal sama-sama lagam Arab itu nggak boleh. Apalagi beda. Dan kalau Al-Quran itu memang pakai lagam Arab wajar, karena Al-Quran itu diturunkan di Arab. Ada lagi yang sekarang jadi komisaris kereta api, dulu PBI itu dia bilang katanya Islam datang dari Arab, ambil Islamnya, buang Arabnya. Ya Allah ya Allah. Ini kalau kita pengen tahu, kita selidiki. Kalau kita selidiki, itu tujuannya, misinya adalah agar senantiasa menistakan atau membuat Islamnya. Intinya cuma itu, bukan Arabnya, bukan. Karena apa? Dia tahu yang dakwah pertama kali adalah orang-orang Arab. Yang memperkenalkan kita Islam adalah orang-orang Arab.
Jadi tujuannya cuma itu aja, ada tujuan lain. Tujuannya agar kita ini boleh kita punya identitas Islam, tapi kita jangan melaksanakan daripada ajaran-ajarannya. Itu kemarin yang namanya pendeta, mantan ustadz, ya dibilang katanya Quran itu ada yang tidak toleran, ayatnya itu 300 ayat harus dihapus. Ini gila loh. Jangankan dia, siapa dia, Menteri Agama aja nggak boleh, nggak sanggup untuk menghapus daripada 300 ayat. Ini ayat-ayat Allah. Tapi lagi-lagi orang-orang yang kayak gitu ya biasa-biasa aja, aman. Dari saya ingat dari sejak tahun 2014 sampai sekarang, ya sejak Indonesia itu dipimpin sama si kerempeng tukang mebel, ini kayak gini jadinya. Jadi makin parah si kerempeng tukang mebel. Emang tukang mebel Mas Joko kan tukang mebel di Solo. Dia sejak itu hancur sampai sekarang. Jadi inilah makanya kita ini apapun yang terjadi ikutilah istimewa ulama. Ucapan ulama itu pasti benar. Ini gara-gara yang ikuti istimewa ulama ya makin begini nih. Ulama ini luar biasa. Berapa tahunnya akan datang beliau pun tahu. Kembali lagi kepada kita ini ngaji, kita mencari ilmu. Kita mencari ilmu harus bersanad. Sanad itu maksudnya apa? Anda punya guru Anda itu punya guru lagi punya guru lagi punya guru, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulai dengan kita semua, anak-anak kita yang mengaji di mana-mana, ngaji di ustaz, di kiai, di habib, harus ikhlas, harus ridhoi, harus serahkan anak kita. Mau diapa-apain anak kita, serahkan ke habibnya, serahkan ke ustadznya, serahkan ke ulamanya. Asal ulama yang lurus, yang istiqomah, min ahlus sunnah wal jamaah. Zaman dulu makanya banyak orang yang jadi. Karena apa? Ketika seorang santri itu nggak bisa nadhaman, kemudian dipecut sama ustadznya, sama gurunya, mereka ridho, orang tuanya ridho. Zaman sekarang coba, jangan kan dipecut, dicewer aja langsung dilaporin. Makanya zaman sekarang itu udah ya Allah ya Rabb, udah adabnya itu udah mulai. Baik, dan yang terakhir adalah hikmah daripada kita ini mencari ilmu agar apa? Agar kita ditakutin setan. Loh, apa setan bisa takut? Bisa. Kata Nabi Muhammad SAW, ja'a ila babil masjid faqafara asyaitan inda babih. Jadi pernah suatu ketika beliau kan Nabi Muhammad SAW datang ke masjid. Begitu datang ke masjid ternyata beliau fara'a, maka beliau melihat syaitan, yaitu lihat syaitan inda babih, ada di pintunya masjid. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu bertanya sama iblis, ya iblis, matasnau hada, hai iblis, kau lagi ngapain? Kalau ibarat orang sini mah, kau lagi ngapain? Iblis itu langsung menjawab, faqala syaitan uridu an adkhala al-masjid fa afsada salat hadha al-musalli walakinna akhafu min hadha ar-rajul naim. Apa kata iblis? Iblis menjawab, ya Rasulullah, saya ini kepengen masuk ke masjid. Akhirnya kemudian Nabi bertanya, mau ngapain setan-setan masuk ke masjid? Mau menggoda orang yang sholat. Loh, ya sudah masuk aja, goda saja. Kata setan itu menjawab, tapi ya Rasulullah, aku takut. Takut apa? Ada laki-laki yang tidur di sampingnya. Laki-laki tidur ditakutin, orang sholat mau digoda. Setan tidak takut sama orang sholat, tapi takutnya sama orang yang tidur. Jadi jangan salah arti ya. Salah arti jadi Wahabi loh. Jangan salah arti. Arti belum selesai. Artinya apa? Karenanya kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan, bertanya lagi, ya iblis, lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajah. Kemudian ma'arabih wa takhawfu minan na'i wa huwa fil khuflah. Kemudian kata Nabi, hai iblis, kenapa kau ini malah takut sama orang yang tidur? Bukannya orang yang tidur adalah orang yang senantiasa lagi huflah, lalai sama Allah.
Tapi kau malah tidak takut dengan orang yang sholat. Bukankah orang yang sedang sholat adalah orang yang sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya iblis menjawab. Apa kata iblis? Qala syaitan al-musalli jahilun wa absaru ashar walakin an-na'im alim idza awzat al-musalli wa absara salatu akhafu min yaqbahu wa islahihi ajala. Kata beliau, kata si beliau, kata setan lo. Beliau enak amat. Iya ya, benar. Kata iblis itu bilang, ya Rasulullah, kenapa aku takut sama orang-orang yang tidur tadi? Karena orang yang tidur adalah orang alim, orang yang memiliki ilmu, sedangkan orang yang sholat adalah orang jahil, orang bodoh. Asal dia main sholat saja, jangan kira rukun salat suruhnya sholat, dia main sholat aja. Maka saya ini sangat mudah untuk menggoda mereka. Semoga kita semua adalah orang-orang yang diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga dengan adanya hadirnya kita senantiasa akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah setelah kita doa, tolong jangan pulang dulu karena kita berharap apa daya lagi ya. Saya juga bingung, saya punya anak ini yang pertama ini. Ini anak yang pertama ini saya baru tahu kalau dia bisa masak kebuli soalnya. Nah, sampai saya bingung pada waktu mondok itu enggak pernah masak. Mondok ya mondok. Nah, pertama kali mondok di pondok pesantren atau Hidayah. Kemudian mondok lagi pindah lagi ke pondok pesantren Nurul Hidayah Al Habib Saleh bin Ali Al-Qas. Kemudian pindah lagi ke pondok pesantren Tarbiyatul Mutadidin, yaitu pengasuh daripada almarhum Al-Marfulah Muhammad Abdullah Jabari. Ternyata begitu baru tadi, ini masakan siapa? Masakan Maulana. Saya bisa masak ini, kita juga bisa masak. Ini luar biasa. Jadi santri itu terkadang aneh. Ada santri yang kelihatannya tidur mulu. Begitu pulang ternyata manfaat ilmunya ada. Ada santri yang disuruh mulu sama gurunya, disuruh lagi mau ngaji, nggak disuruh lagi, mau ngaji, disuruh lagi. Nggak tahunya begitu pulang manfaat ilmunya ada. Makanya santri itu saya bilang tadi ada dua, ada santri yang ngaji, ada santri yang hikmah. Kalau santri yang ngaji itu pasti belum tentu taat, tapi santri yang hikmah pasti taat, disuruh apa pasti itu. Tapi kalau ada santri yang cuma ngaji doang, ya Allah mohon maaf. Santri yang cuma ngaji doang, terkadang ngajinya itu aja datangnya itu di luar karpetnya sama orangnya. Iya, karpetnya mau udah datang, udah dibelar-belar dia baru datang. Nah ini sampai-sampai semacam itu kenapa? Santri ngaji bukan santri hikmah. Kalau santri hikmah, insya Allah dari zaman ke zaman, termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bisa menjadi imam besar, pengarang kitab. Beliau adalah imam madhab. Itu karena beliau itu berhikmah dengan gurunya. Sampai puncaknya hikmah, beliau itu disuruh menikah. Gara-gara apa? Gara-gara beliau itu memakan buah-buahan, yang buah-buahan itu kena hanyut, kena ke bawah air, ke arus. Akhirnya beliau makan, beliau mau menuju ke tubuhnya, mau mencari ilmu. Ternyata begitu makanannya sudah sampai ke perut, dia baru sadar. Ya Allah, iya, tadi ibu saya berpesan, nah kamu silahkan jalan mencari ilmu, tapi dengan syarat jangan kok makan yang subhat, apalagi yang haram. Akhirnya beliau itu baru ingat, dia cari sepinggir kali tersebut mana yang punya kebun-kebunan daripada apel tadi yang sama minta ridhonya. Ternyata beliau itu di pinggiran kali menemukan perkebunan apel, dan di satu perkebunan ada satu orang yang sedang merawatnya. Beliau bertanya, wahai Tuhan, apakah di sepanjang kali ini ada perkebunan apel lagi? Tidak ada, cuma punya saya doang. Benar-benar ada apa? Tadi saya ini dalam perjalanan ada apel. Yang apel tersebut ke bawah arus saya ambil dan saya makan. Saya minta ridhonya. Oh begitu, iya. Kalau begitu caranya, kau itu silakan. Kalau kau ingin mendapat ridho dari aku, kau bekerja selama 1 tahun tidak dikasih gaji. Selama 1 tahun hanya gara-gara apel.
Satu, beliau mau. Beliau sudah 1 tahun kemudian beliau bertanya lagi, wahai Tuhan, saya bekerja sama Tuhan ini sudah 1 tahun dan saya menggali ridhonya karena saya akan melanjutkan perjalanan mencari ilmu. Nanti dulu, kau harus menikahi anakku dulu. Menikahi anak, kalau ibarat nasib, alhamdulillah. Begitu alhamdulillah. Tapi ingat, hai laki-laki, anakku adalah seorang perempuan yang bisu, yang tuli, yang lumpuh. Kau mau? Karena beliau ingin mendapatkan ridho isi perutnya. Beliau menyatakan, "Na'am, iya, saya mau." Begitu ijab kabul selesai, ternyata dikasih tahu sama mertuanya, "Hai Syafi'i, itu kamar istrimu." Begitu beliau itu ucap salam, ternyata dijawab dengan suara yang merdu luar biasa. Dia bingung, ternyata apa? Ternyata istrinya adalah tuli, tidak pernah mendengarkan kecuali suara yang baik-baik. Buta, tidak pernah melihat sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Bisu, tidak pernah berbicara yang tidak manfaat kecuali manfaat. Tidak pernah, kemudian lumpuh, tidak pernah berjalan kecuali jalan yang baik. Ini adalah orang yang hikmah. Begitu mau malam pertama di stop sama pertemuan, jangan. Kau nggak boleh cemburu. Kau harus sekarang kitab dulu. Ternyata beliau adalah gurunya. Jadi ini luar biasa. Jadi kesimpulannya, santriwan dan santriwati, kalian itu mau belajar, kalian juga harus belajar hikmah kepada gurunya. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Koordinator atas perjalanannya untuk pembahasannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti juga, kita tunggu-tunggu beliau sudah hadir dari yang tempat kita, yaitu ceramah atau muihasan yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman bin Ja'far Al-Qadri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبه نستعين وبه الحول والقوة وبسهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسر وفي حقه ألف باء تاء تاء ي ع را دال دال را دال سين شين صاد ضاد را ضا عين ب را ح يا لام ميم نون واو يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهم إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat al-mayan, wa khususan sahibul wasilah fi hadhihi al-munasabah, Abuya Kiai Al-Haj Sultani Mawardi, muassis Ma'had Az-Zawiyah, وعسى الله تعالى أن يبارك حياته ظاهرا وباطنا، وبأن الله تعالى ينتشر علمه على جميع أولاده من الرجال والبنات، وبأن الله تعالى يرزق له برزق مضاعفة طيب بدون تعب ولا مشقة، وبأن الله تعالى يحفظه في الدنيا والآخرة، وخصوصا لجميع الأساتذة وأساتذة في هذه الجلسة المطيبة، وخصوصا ميسان حبيب مولانا بن محمد زكي العباس dan al-akh al-fadil Muhammad Haris. Semoga kehadiran bintang tamu yang sedang dipajang di sini, semoga Allah Ta'ala jadikan mereka al-wasilah takmil fi hadhil ilm. Allah Ta'ala jadikan mereka ini, antum semua baik laki-laki yang lanang yang wadon, jadi sebagai wasilah, perantara dihantarnya oleh Allah Ta'ala al-barakah wal maghfirah wal nafahah wal wahdah dan segenap ladies and gentlemen yang ada di muka majelis ini malam, semoga kalian selalu enjoy. Sebab tidak perlu banyak doa sebenarnya. Jikalau awak di sini banyak orang tahu kalau udah ada awak di hari kalau pinjam sih, pinjam sih. Sebab awak kamu saja yang duduk di mari, andai kata pikiran kamu ada di pasar seputar atau berada di story IG WA di YouTube, itu lebih baik. Sebab dohir yang ada di sini mau tidak mau Allah Ta'ala berikan apa yang sudah Allah Ta'ala berikan. Maghfirah kamu dapat, apa lagi? Berkah kamu dapat, apa lagi? An-nafahat, pemberian langsung dari Allah dapat. Al-wahbat itu apa? Royalti dari Allah Ta'ala buat kalian para besti ini malam halal buat antum semua. Orang apa yang kurang? Otak-otak orang yang kagak bisa, itu kurangnya. Andai kata Allah Ta'ala sudah berikan pihak seperti itu, tinggal lu doang, tinggal kalian doang yang bisa menentukan kadar jiwa dan raga kalian sebagaimana Allah Ta'ala sudah janjikan. Orang-orang yang ada di mari ini, udah ya Allah, kalian sudah jadi manusia unlimited. Tahu manusia unlimited? Jadi manusia unlimited itu seperti apa? Manusia yang unlimited yang ketika dia otaknya, jiwanya tampil di muka Allah Ta'ala, duduk di sini tempat, duduk di tempat ini, maka dia akan menjadi manusia unlimited. Bagaimana manusia unlimited? Kita bukan saya atau kalian atau yang wadon-wadon aja, kita yang belum tentu kita ukur, hitung
mau pakai kalkulator HP atau pakai kalkulator dari Cina yang namanya Zenhua. Apa yang dihitung? Dosa, salah, maksiat. Ada yang bisa gitu? Hah? Tidak ada. Tidak ada, brother. Ya. Dari mulai mata kalian melek barengan tai matanya sampai sekarang ya, sampai mata kalian udah uyuh, udah kayak lampu yang di jalan yang bisa 2 watt setengah, ya itu nggak ada yang bisa menghitung. Andai kata Allah Ta'ala memberikan cara untuk hadir di muka majlis seperti ini saja, niscaya comor-comor kita orang pada di mana? Understand? Bisa dipahami? Jadi manusia unlimited itu adalah manusia yang Allah Ta'ala sudah goreng namanya, nama bapaknya, untuk halal menerima, mencicipi apa-apa yang Allah Ta'ala sudah anugerahkan. Fa'alaika syukur, fa'alaikum syukur. Maka sudah seyogianya buat kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Karena Allah tidak beri cara, kamu harus bersih masuk ke dalam tempat seperti ini. Paham? Kamu harus banyak amal ibadah. Paham? Kamu harus banyak harta. Tidak perlu. Apa lagi? Kamu harus jadi selebgram. Tidak perlu. Tidak perlu, brother. Kamu harus tampan. Tidak perlu juga. Kamu harus cantik. Tidak perlu. Yang diperlukan hadiah, wal hidayah dari Allah Ta'ala. Tahu? Hadiah wal hidayah. Ini sudah kalian sedang cicip. Hidayah yang Allah Ta'ala sudah gambarkan, berikan melewati lisan Rasul yang sudah diterangkan oleh guru-guru kita, ayahanda kita. Man salaka, apa tadi kata Abu ya? Man salaka tariqan. Ya, apa nah, ini yang sudah berlalu hitungan menit bisa kamu pakai. Berharap surga, jauh sekali besti. Jauh, brother. Kalau Anda gunakan akal, kebaikan, keburukan menjadi barometer Anda untuk berkumpul dengan Allah, melihat Allah, berkumpul dengan kekasihnya Allah. Aduh, ini ngumpulin mulai maju, dajjal, rusak. Bisa enggak ada yang bisa, melainkan yang halal itu hidayah dari Allah. Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita. Bisa saja hidayah tersebut datang dari mak bapak kita, orang tua kita dulu. Dia bertetangga sama ustaz, sama kiai. Rahim hatinya, dia masak, disuruh istrinya masak masakan yang lezat. Opor ayam kota, ayam broiler. Sayang, kamu beli ayam 2 ekor, potong, cacak-cacak, bikin opor, goreng dan lain sebagainya. Bagian tidak punya guru setelah berharap Allah Ta'ala berikan berkah. Hanya bertetangga dengan tidak punya guru. Model begitu ada yang baik. Model begitu ada di mari. Saya kenceng ini biar tetangga pada dengar. Iya. Tidak ada dong. Bisa jadi dulu seperak 2 perak yang Allah Ta'ala gerakkan hati orang tua kita memberikan berkah di ini hari Allah Ta'ala tambahkan. Ya Allah, saya ngeliat itu ustaz. Ya Allah, saya ngeliat itu kiai. Ya Allah, saya ngeliat itu habib. Mudah-mudahan anak sih jadi begitu. Ini kata mamanya, kata bapaknya juga sama. Di hari ini bisa jadi Allah Ta'ala tambahkan. Siapa yang tahu? Jadi barometer nikmatnya bertemu dengan Allah, mengkaji ilmu Allah, itu tiada tara nikmatnya. Tiada tara nikmatnya. Sampai Nabi nyuruh, brother. Apa yang Nabi suruh? Ketika Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman hatta Imam Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhum wa jami' ashabihim
Dirasain ma'an Nabi al-Mursalin. Suatu ketika sahabat-sahabat Nabi yang saya sebutin tadi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk. Kalau Rasulullah itu tidak berperang, tidak kongko di majelis, tidak kongko di masjid, Nabi itu sering kongko di terasnya masjid. Di teras masjid. Jadi ngeliatin manusia-manusia yang gak ada otak, kadang suka mampir sama Rasulullah. Ada menuju dari mana ada? Iya, dia mah kagak ngeruin. Iya, cuma ngaruin aja, ngaruh, buru dia waru, muka lo kayak burung waru. Nah, apa kata Nabi? Seketika itu Nabi bilang, idza marartum bi riyadil jannah warta'u. Apa kata Nabi? Idza marartum, baik. Seakan-akan hadis itu berlaku di ini malam. Orang di Mari paling 1-2 ekor udah ada kalau orang Mari ya. Iya, udah dari. Idza marartum bi riyadil jannah, Nabi kasih tahu mau kita ngasih notifikasi. Kalau di handphone itu ada namanya notifikation. Notifikation. Udah jangan sosok Inggris udah ya. Pelajaran yang berlalu aja lupa. Allah, batang korek. Nah, jadi notifikasi itu ada kita itu melewati. Internet ini masih tahu nih. Lewatin beranda WA atau beranda handphone yang di atas. Ada yang WA, ada yang DM, ada yang link dan lain sebagainya. Itu notifikasi ada. Sebuah gambaran yang berada di era milenial ini sudah terlebih dahulu Allah abaikan notifikasi itu di zaman Nabi Muhammad. Notifikasinya min qaulir Rasul, dari perkataan Nabi Muhammad itu notifikasi. Nah, apa notifikasinya? Idza marartu, apabila kalian melewati, ngedengerin, dapat notifikasi baik dari grup, status dan lain sebagainya, itu namanya sebuah info dalam bentuk notifikasi. Apa kata Nabi? Idza marartum, kalau kalian mendengar, melihat, melewati, tahu di tempat di gang ini ada majlis jam sekian, hari sekian. Itu maksud yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Warta'u. Sebelum kalimat warta'u, Nabi kasih tahu, memberikan kabar bahwanya tempat-tempat yang model begini, kata Nabi, adalah riyadul jannah, tamannya surga. Jadi kafenya surga ini sudah Allah Ta'ala ciptakan dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, Nabi berikan satu gambaran majlis taklim itu tamannya surga. Apa yang ada di surga? Sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak pernah didengar, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati. Apa yang ada dalam majlis taklim? Wih, banyak perhatian dari Allah Ta'ala. An-nadrah. Tahu an-nadrah? Orang dulu kalau nyari an-nadrah tidak, pandangan Allah, dia kudu riyadhah. Tahu riyadhah? Memberikan waktu khusus, memberikan praktek khusus pada diri dia agar terlatih dia punya jasmani, tunduk dia punya nafsu, agar mudah mendapat perhatian dari Allah. Jadi orang dulu ya Allah, ada yang di atas pukul, ada yang di atas langit, ada yang sama sungguh-sungguh dan sebagainya. Ya Allah, ada yang berapa dalam gunung. Itu bentuk dari dia menyepikan diri dia, menyembunyikan diri dia agar dia lebih fokus dengan bacaan dan berhubungan dengan Allah. Betul? Betul.
Jadi menundukkan nafsu tersebut agak mudah. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 41 hari, ada yang 100 hari, ada yang setahun, ada lurus-lurus. Ada yang udah gitu. Nggak sampai. Batas riyadhahnya nggak sampai. Nggak bisa yang mendapat perhatian Allah melalui jalan riyadhah yang dibungkus dalam malaikat. Jadi kalau kalian di mari, duduk di mari sudah otomatis mendapatkan bantuan Allah. Paham? Jadi lu nggak susah. Allah kasih tahu lagi, wa may Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Untuk ilmu itu gerakan untuk menghantarkan engkau bisa menggapai predikat takwa. Takwa itu apa? Satu pasal dengan pasal yang lain kamu paham. Rukun ibadah yang wajib kamu paham. Itu namanya takwa. Haddus syurut, batasan dalam syariat kamu paham. Itu namanya takwa. Takut sama guru itu namanya takwa. Khidmat sama guru itu namanya takwa. Ada batasan agar tidak kurang ajar sama guru itu namanya takwa. Allah sudah katakan orang yang takwa dapat gelar seperti itu. Allah Ta'ala kasihkan 2 reward yang besar. Grand prize dari Allah Ta'ala. Apa itu grand prize dari Allah? Grand prize dari Allah Ta'ala adalah jalan keluar. Jadi fase kamu menuntut ilmu Allah di ini tempat, otomatis Allah Ta'ala sudah berikan jalan keluar. Jadi nggak ada santri yang miskin. Paham? Nggak ada santri yang kelaparan, tidak ada. Paham? Biar kata dia hanya makan nasi putih. Paham? Karena santri itu banyak akal. Di pondok dia tidak ada nasi sudah habis, di situ silaturahmi di tetangga. Kenapa memiliki ilmu itu akan dijadikan oleh dia siasat untuk memenuhi kebutuhan orang raga dia. Paham? Jadi seperti itu, berada. Jalan keluar udah disiapin. Nah, bagaimana kalau orang semua tidak dapat jalan keluar? Bisa kamu tanyakan sama diri sendiri. Saya udah 20 kali ada talim. 20 kalau 20 Hah? Tinggalnya digodok nih. Jadi 2 kali 2 berapa? 400 kali majelis taklim dia datangi. Tapi tak kunjung tiba jalan keluar yang dia dapatkan. Berarti yang salah siapa? Allah. Yang salah siapa? Hah? Mata soal. Yang salah siapa? Yang salah diri dia tidak memenuhi syarat sebagai penuntut ilmu. Tidak dia gunakan hati dia untuk menerima ilmunya Allah. Dia bawa gelas, mau mangkok, bawa gayung. Itu gayung ditutup, kira-kira air masuk ke kagak? Woi, Patrick. Hei jamaah bikini Batam. Kira-kira kalian bawa gayung, gelas untuk ngambil air. Itu gelas ketutup sama gemuk, kira-kira air masuk enggak? Iya, lo bacain tuh gelas, masukin kotak lo. Paham? Jadi seperti itu, sebuah kinayah, gambaran. Kalau kamu datang kemari buka hati, arti kata membuka hati dalam konteks niat. Assalamualaikum, dari luar juga bersih nih, muka dia udah mengkerut, glowing, muka dia udah glowing, keluar dari rumah dia bicara sama Allah Ta'ala. Cuma kamu terapkan ini. Kalau kamu terapkan seperti ini, ngambil ilmu Allah, mengharap ridho Allah, kamu akan dapatkan ekstasi di dalam bermajlis.
Apa itu ekstase? Sampainya rasa yang ada di jiwa kamu itu yang tidak pernah sampai ke akal kamu. Kamu bisa menikmati yang namanya rindu dalam majlis kalau kamu pakai ini. Kamu bisa melihat sosok yang walaupun ratusan tahun sudah, ya, kamu bisa rasakan itu. Kehadirannya. Karena apa? Karena niat sudah menghantarkan jiwa kepada satu tempat yang tidak bisa digapai oleh jasmani. Paham? Kalau dia belum keluar itu udah wudhu, sholatnya wudhu, paham gak? Belum keluar udah ngomong Allah, ya Allah, ya Allah, akan kayak Allah, ya Allah, saya keluar dari rumah ini untuk ingat yang dirimu engkau. Ada bilang wudhu, ada dekat sama engkau, ya Allah, ada ilmu dia berdoa, dia bicara banyak sekali, dia curhat sama Allah Ta'ala. Melewati ilmu dia curhat, dia layangkan story jiwa dia melewati doa. Nah, orang tersebut belum masuk ke majelis taklim, dia sudah sampai sama Allah. Karena apa? Dia sudah membuka ruang hati dia untuk menerima apa-apa yang Allah Ta'ala berikan dalam majelis seperti ini. Menjadi pertanyaan, sudahkah Anda lakukan? Bersihkah Anda? Sudahkah Anda praktikkan niat itu? Apakah niat itu hanya kalian lakukan ketika guru kalian mengingatkan? Apakah niat tersebut kalian ingat ketika selesai majlis? Apakah niat tersebut ingat ketika kamu tertimpa musibah? Jadi bahan pertanyaan dan tidak perlu saya jawab, itu pertanyaan sekaligus kalian yang sendiri yang menjawabnya. Understand? Ini namanya terakhir Ramadan. Ya. Kalau orang dulu di kampung saya, tanah Melayu. Kalau saya ini darahnya darah Melayu, paham? Wajah Pakistan atau Ukraina. Jangan terlalu tegang, baik sendiri. Kalau yang tegang saya keringatnya. Biasa aja berada. Kalau benar kita tidak urusan, saya tidak kalam berada. Bisa kita latih. Jadi nanti apa? Tapi pesta itu namanya barengan. Paham? Salah saya ngomong. Tidak. Habis itu kita party. Habis itu kita apa? Party. Buka hati. Paham? Jadi sebuah natijah. Ini tempat menjadi wasiat. Beberapa rangkuman yang perlu kita catat di peristiwa ini malam. Pertama, pemberitahuan. Takmirul dirasa namanya. Apa itu takmirul dirasa? Adalah pemberitahuan berkala melewati akhir sana. Maksudnya apa? Jadi dari mulai dibukanya ma'had ini berarti ada yang mondok. Nah, proses mondok dari ibtidaiyah sampai aliyah di ini malam dipertontonkan. Nah, buat orang tua yang ngejogrok kembali, lihat itu anak gue, senang nggak? Senang, anak gue tampil dance. Dia bikin story bilang, saya kalau bisa saya kamu. Iya, menjadi sebuah kebanggaan. Anaknya mendapatkan ilmu, bisa diaplikasikan di muka-muka lo yang banyak terus sama lu. Dia mata-matanya hanya isi bocil. Paham? Sebuah kebanggaan. Dan saya sendiri, walaupun bukan orang tua, hanya tamu undangan di mari, asik. Sebentar lagi kita akan party. Bangga. Nama takmirul diras adalah pemberitahuan, notifikasi bahwasanya kurikulum yang berada dalam Ponpes Azawiyah aktif. Paham ya? Tugasnya apa? Pertanyaan ada pertanyaan lagi.
prajurit Azawiyah, kalian memiliki kewajiban agar memakmurkan ponpes ini. Paham ya? Jadi memakmurkan ponpes dengan apa? Tabligh, dengan menyampaikan bil qauli wal harakah, dengan perkataan maupun dengan gerakan. Jadi membantu apa? Makmurnya ponpes ini. Jadi yang pertama takmir dirasa di malam sudah dilakukan. Yang kedua, kewajiban buat tiang-tiang pondok ini malam. Boleh kan kita mengaji ya? Iya. Jadi habis ini semua tim gambus mau di sini. Jadi pakaian kalian tadi kirim pakai JNT. Paham? Ini kewajiban kalau alhamdulillah ya. Di tahun ini dalam tahun yang sebelumnya sudah ada penambahan. Oke. Berarti ini orang yang suka berpikir ya. Berarti saya harus lebih besar kinerja saya agar ponpes ini besar manfaatnya. Karena saya sudah dengar, saya tahu kualiti yang sudah ditampakkan dalam pondok ini. Lo kata enak tadi 1, 2, 3 huruf. Enak ya? Bro. Saya kata enak bukan tempe tiap hari. Mereka udah kayak bodong pisang. Ya enak untuk ilmu. Jadi ketika takbir dirasa ketika akhir sana ini adalah sebuah kebanggaan para orang tua dan para santri. Lebih besar lagi itu ada di orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal bagaimana? Allah Ta'ala akan live streaming. Live streaming bro. Iya. Kullu amalin ibn Adam yaqtabiruna. Setiap amal ibadah anak Adam baik bersifat positif maupun negatif, yang sifatnya minus maupun plus, yang mendapatkan pahala maupun dosa di ini hari, seluruh keluarga kita yang sudah meninggal Allah Ta'ala jadikan live streaming. Lalu namanya Joko nyari nonton oleh waduh yang itu dilihat oleh orang tua lu, bapak lu melihat. Kira-kira itu menimbulkan apa efeknya? Sebuah kabar yang menjadi azab buat penduduk kubur. Mau lo? Kita ngomong anak itu adalah omset tabungan yang nggak hanya sebatas di dunia, di akhirat masih dipertanggungjawabkan. Besti, hati-hati, jangan suka naroh pikirin mana ini apa lo menginginkan di kubur masih dipertanggungjawabkan, brother. Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi sebuah kebanggaan buat saya. Adik-adik saya, anak-anak saya di malam tampil menggunakan nama Allah secara harfiah tertata, ahkamil huruf mereka tertata, tahu hukum-hukum kosakata Arabia dan kalimat. Kebanggaan. Andaikan itu berada di kamu, saya mau tanya, yang pada hadir di mana yang duduk tadi sambil luar itu, kira-kira kalian bisa? Hah? Bisa. Gak usah ngomong tanpa teks, pakai teks bisa ngomong orang-orang ini. Deget lu. Iya bro, kayaknya. Iya, deget bisa ngomong gitu. Jadi hal seperti itu perlu dipertimbangkan. Karena manusia itu akan ada harga diri ketika dia memiliki kualitas. Paham? Orang goblok, ya, siapa? Apa orang goblok? Jadi kalau orang goblok itu, maaf ini ya, saya mau orangnya asprak.
Asal Depok. Tadi Aspros ada ayahnya, kalau saya Aspros. Asal Depok. Jadi kalau manusia bohong, kira-kira ada harga diri nggak? Yang ada caci maki, disuruh beli A, dibawa Z. Ujung kalimat orang itu apa? Lu goblok amat sih. Dapat predikat. Karena apa? Karena tidak ada harga. Kira-kira orang yang berilmu ada harga diri tidak? Dimuliakan? Dihormati? Jangan kalian yang sebagai makhluk, Allah menghormati dia. Allah menghormati dia. Karena ilmu jalan satu-satunya mendapatkan Allah di muka tempat yang hina di dunia. Tidak ada, brother. Sampai-sampai Nabi katakan, man arada dunia wa alaihi, wa man arada akhirah wa alaihi, wa man arada huma wa alaihi. Jadi coba lu gimana kalau belum ini bisa bagaimana? Dipikirin. Jadi akhir sana itu sebagai mading tahunan yang plus minus harus kita pikirkan. Paham? Jadi seperti itu penting sekali ilmu. Orang ilmu tuh bisa berada tempat duduknya aja beda. Tempat duduknya beda. Minumannya beda. Makanannya beda. Kalau makan orang yang berilmu tuh prasmanan terus. Lu besek. Nah ini benar. Ini realita ya, Bro. Kamu nggak? Yang nggak dapat besok ya beritahu. Ini kamu, lu ngapain di ujung goblok? Paham? Gambaran-gambaran, tamsil, contoh yang saya berikan di muka majelis ini menjadi tamparan buat kita yang minim ilmu ini. Orang yang minim ilmu jauh dari Allah. Orang yang minim ilmu nggak bakal bisa balik sama Allah Taala. Orang kalau punya ilmu itu tahu cara membujuk Allah, merayu Allah tahu. Orang punya ilmu, orang punya ilmu bisa merayu Allah. Ilmu sedekah. Dekat orang alim, duduk di majelis, dia merayu segala nggak minus. Ini bocah begini boleh kita tahu. Pusat. Boleh dosa. Bagus. Maka, makan kamu semuanya sekali tapi. Amin. Ya aku salahnya. Karena apa? Dia pintar merayu Allah lantaran ilmu. Jadi ambil ilmu. Jangan kalau burung ngomel, gerendam, kagak anak hati, itu namanya bocah sialan-kalan. Oh, 2 hari alhamdulillah mesti diberitahukan kepada seluruh guru. Besok kita akan mengadakan pengajian di luar. Ya, sekiranya yang ada waktu untuk menghadiri dan menghadirinya. Dibaca doang, kampung. Dibaca dulu. Kalau gue jadi admin grup lama Bukit itu bocah-bocah sampah. Paham? Kenapa? Dia tidak bisa melihat. Padahal orang-orang seperti itu akan menjadi orang-orang yang ramah, orang-orang yang mulia. Dia pakainya sederhana, ya. Tapi kalau dia punya ilmu, pasti punya banget pasti. Gila, subhanallah banget. Nah, tidak ada jadi sebuah gambaran. Tidak ada orang yang punya ilmu itu hina. Paham? Nah, jadi tamparan buat dulu. Ya. Mulai dari sekarang, comor-comor dulu. Siap, yang paling ada 2 tahun. Dikenain dia tentang. Buat tamparan, oh iya, itu bocah bisa menyebut nama Allah, ilmu dia tahu, buset, bocah main goblok nanti mau gitu. Ya Allah, adik gue disini subhanallah, mau saudara Muhammad, gila. Kebanggaan. Jadi ilmu itu adalah wasilah buat kita bertemu sama Allah. Jadi ilmu Allah, orang dengan ilmu itu tertata pola hidup dia. Pola dunia, pola akhirat akan tertata lantaran ilmu. Jadi takbir dirasa itu penting. Sudah kita lakukan, berharap sama Allah Ta'ala. Santriwati yang tadi pada diri dengan cerita ilmu, baik yang tidak turun tampil, tapi dia aktif di dalam halaqah ilmu,
kita berharap sama Allah Ta'ala di waktu yang berkah ini ilmu yang manfaat, berkah, mu'azzarat, mempunyai dampak yang besar ke keluarga dia, ke teman-teman dia, ke lingkungan dia, sampai menjadi berturut-turut bahwa dia itu mempunyai masa estafet. Orang yang berilmu itu otomatis mempunyai tuntutan. Dia punya teman, ini temannya goblok nih, temannya goblok. Itu salah coy, lu mau bengkok, mau dia mah kampret. Paham nggak? Itu teman yang berilmu ngasih tahu, lu salah baik nih. Kita mau ada lagi kalau tidur. Di semalam berjamaah dipakai piyama. Kan piyama mah baju koko agak kurang lebih ya. 12 ya. Yang ada gambaran ini tinggi-tinggi. Ini seperti itu. Kedua, sebuah notifikasi pemberitahuan kepada tiang-tiang pondok agar bekerja lebih baik lagi. Kedepan berharap sama Allah Ta'ala bukan kualitinya bertambah. Sebab kalau kualiti sudah bertambah, itu akan menyebar. Paham? Akan menyebar. Bagaimana sebuah gambaran, satu bibit yang kalian ambil, kalau yang kalian taruh dalam sebuah media yang subur, itu satu bibit akan berkembang pesat menjadi akar, bertunas. Mau ke daunnya, ada ranting, tahu nggak? Ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Syukur-syukur itu bibit membuahkan varietas bisa mahal itu. Mahal luar bisa. Jadi manusia yang berilmu serta ngamalkan ilmu itu manusia varietas. Itu manusia baik. Ada harga. Jadi dari sini teman, ya. Di sini kita banyak dapat ilmu, mu'abarat, ya, gambaran-gambaran yang bisa kita aplikasikan di luar majlis seperti ini. Bahwasanya, ya, majlis itu begitu amat penting, ya. Sebab kata Imam Hujjaj radhiyallahu ta'ala anhu, ya, benteng-benteng yang besar di akhir zaman itu terdapat di dua hal. Apa itu? Maka ilmu, jadi entah itu majlis taklim maupun pondok besar, itu benteng yang kamu kalau masuk ke dalam benteng itu kamu aman. Kamu enggak dari musuh jeruk. Musuh kan banyak tuh. Salah satunya angkatan laut, termasuk Akainu dan sebagainya, kalian selamat. Akainu, iya, keluarga Akainu. Jadi seperti itu. Yang kedua apa? Qiraatu sholawat ala nabi. Jadi pembacaan maulid itu adalah sebuah benteng yang dapat membentengi dia di akhir zaman menuju ke tariqah sawiyah, ke jalan yang benar. Berapa banyak nih yang dilihat nih, dari mulai ujung Sabang sampai ujung Merauke, itu maulid gempar. Membuat orang menjadikan orang itu terbenteng. Ada maulid mingguan, ada maulid harian, ada maulid bulanan, ada maulid tahunan. Ini sekali ini maulid di HP, di maulid. Jadi beberapa notifikasi yang bisa antum rampungkan, yang bisa antum sebarkan, yang bisa antum amalkan. Nah, intinya tempat seperti ini tempat yang berharga, yang hadir ada harga sehingga dihargai. Jangan pernah kalian pupus dan hilang sandal kalian di majlis seperti ini. Sebab sandal kalian kalau hilang berarti kalian pun tidak ada di majlis ini. Ya. Dan kata kalau kalian di rumah jalan kaki ayam, ada sandal. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Semoga ada barokahnya apa yang sudah saya sampaikan, lebih-lebihnya buat saya. Apa yang saya katakan bisa saya amalkan, apa yang saya katakan bisa menjadi cambukan keras buat diri saya sendiri agar bisa menjadi lebih baik dari hari sebelumnya dan menjadi lebih baik dari hari ini.
Semoga kita istiqomah di jalan-jalan yang baik, lebih-lebih mengkaji, menggapai, menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Rabbi manfa'na bi barakatihi. Amin. Boy. Amin apa? Tinggal bilang amin dong, susah. Rabbi manfa'na bi barakatihi. Wahdina husna bi hurmah. Wa atina bi tariqatihi. Wa mu'afat min al-fitani. Rabbi manfa'na bi barakatihi. Wahdina husna bi hurmatihi. Wa atina fi tariqatihi wa mu'afat min al-fitani. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل الفضل انثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخر اتقي علماء نحظى بالخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسلا واغفر السوء انت اكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وانا احبط الوطن وحضنها دائما من الفتن واهدي الرجال على السنن وانصرنكم في العشايا والبكاء وصلاة الله توشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبح فيها البصر وأروت الجيش بماء حامل على معاني ومعاني وعلى ذرية وباطن وظاهرين يا رب به وبآله عجل بالنصر وللفرج يا رب به وبآله عجل بالنصر وللفرج بكاف حاء يا عين صد بسر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Dan malam hari ini kita telah banyak menerima pelajaran dari beliau. Semoga memberikan ilmu yang manfaat dunia hingga akhirat. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syai lillah, Syai lillah, Syai lillah.